Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 rekayasa perangkat lunak. Eh, Kami akan melanjutkan UTS yang kemarin. Oke, perkenalkan saya Ahmad Bintang Putra Fajrianto dan rekan-rekan saya. Saya Harun Yahya Dan dan saya Lutfi. Oke, dan saya akan menjelaskan use case skenario. Di sini kami melanjutkan dari yang sebelumnya, yang di OTS video sebelumnya. Di sini kami menambahkan 5 use case skenario, yaitu login, logout, pemilihan dan in dan out, notifikasi selesai untuk dan out, dan pemilihan menu untuk yang lain seperti di video sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan activity diagram login, yaitu pengguna membuka halaman atau layar login, pengguna memasukkan kredensial, lalu sistem akan menyusun laporan harian, sistem memvalidasi kredensial, lalu sistem mengarahkan pengguna ke dashboard. Jika salah, sistem akan menemukan pengguna tidak bersedia atau password salah, lalu akan menampilkan pesan error email password salah pada pengguna, lalu akan mengulang ke pengguna memasukkan kredensial. Jika benar, langsung saja untuk menekan tombol simpan, sistem telah berada di halaman dashboard menu. Lalu yang selanjutnya yaitu activity diagram logout, memilih menu logout, lalu sistem akan menyusun laporan harian, lalu sistem mengarahkan pengguna ke dashboard. Jika salah, gagal menghapus sesi karena error atau gangguan koneksi, menampilkan pesan logout, gagal silakan coba lagi, lalu kembali ke memilih menu logout. Jika berhasil, langsung menghapus sesi pengguna dari sistem, diarahkan ke halaman login berada. Oke, yang selanjutnya yaitu aktivitas diagram pemilihan sign in atau sign out. Pengguna membuka halaman memilih layanan, lalu sistem menampilkan opsi dine in dan dine out, lalu pengguna memilih salah satu opsi, lalu sistem akan menerima pilihan user. Jika langsung tanpa memilih, menampilkan pesan silahkan pilih dine in ataupun dine out. Jika user memilih, akan menyimpan pilihan tersebut dan mengarahkan user ke halaman pemesanan menu. Oke. Lalu yang selanjutnya aktivitas diagram notifikasi selesai untuk dine out. Sistem akan mendeteksi bahwa pesanan user sudah selesai diproses oleh dapur atau kasir. Lalu pengguna akan menerima notifikasi tersebut pada aplikasi. Lalu pengguna membuka notifikasi untuk melihat detail pesanan. Jika gagal tidak menerima notifikasi, sistem akan menyediakan opsi untuk memeriksa status pesanan secara manual di menu riwayat pesanan. Jika berhasil, sistem akan menampilkan detail pesanan yang sudah diambil. Dan yang terakhir yaitu aktivitas diagram pemilihan menu. Jadi membuka halaman menu, menampilkan daftar makanan dan minuman, memilih menu yang digunakan, lalu sistem menampilkan detail menu yang dipilih, lalu menambahkan menu ke keranjang, cek ketersediaan menu. Jika salah, menampilkan notifikasi menu tidak tersedia, lalu kembali ke menampilkan daftar makanan dan minuman. Jika benar, akan menyimpan pilihan menu di keranjang. Oke, untuk yang lainnya seperti yang video sebelumnya. Oke, data flow diagram akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada data flow diagram dari level 0 sampai level 2. Next, lanjut ke level 2 aja langsung. Oke. Nah, di level 2 itu menjelaskan yang dispesifikasikan dari level 1 dan yang di level 1 itu spesifikasi dari di level 0. Di level 2 itu ada data flow diagram level 2 membuat nota pesanan, membuat data penjualan, membuat data stok, dan membuat catatan menu pesanan. Kemudian ada juga validasi data penjualan, menghitung total transaksi, mengubah data menjadi format database, validasi bahan yang digunakan, penghitungan pengurangan stok, mengubah data stok menjadi format database, mengakses data stok dan data penjualan harian. Kemudian ada menggabungkan data stok dan penjualan harian, pembuatan laporan harian. Itu yang terakhir. Nah, jadi di setiap input ataupun output itu harus balance dari
input yang dari level 0 sampai ke level 2 itu harus balance. Next, lanjut ke bagian akhir data flow diagram level 2 itu ada next lagi. Next, menggabungkan data stok dan penjualan harian. Next. Nah, di sini itu inputnya itu ada data penjualan gabungan awal, terus di prosesnya itu ada menerima data gabungan awal, terus proses lagi menganalisis gabungan, terus diproses lagi menyiapkan data untuk laporan. Lagi final laporan. Kemudian dilanjutkan dengan laporan harian. Pembuatan laporan harian ini dengan input awal yaitu data final laporan tadi, kemudian diproses dengan mengambil data final, terus membuat dan mendistribusikan laporan, sehingga kita mendapatkan yaitu laporan manajemen harian yang bisa diakses oleh si admin atau si pemilik kedai. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada prototyping dari website kedai Sigma kami. Yang pertama adalah ada prototype untuk laman login, lalu ada untuk laman create new akun, dan yang terakhir ada laman menu. Itu yang bisa dilihat. Selanjutnya, adalah pengujian, di mana kami melakukan 2 kali pengujian, yaitu dengan white box testing dan black box testing. Next. Fitur-fitur yang kami uji pada white box testing, yang pertama adalah fitur login. Next. Dengan menggunakan kontrol struktur testing. Dan strategi pengujiannya adalah branch testing dengan parameter variabel kredensial atau password dan username, dan parameter result. Dengan kasus uji di mana password kita isi dengan 0 dan username kita isi dengan 0, kemudian resultnya didapat menjadi invalid dan menjadi branch false. Lalu kasus yang kedua adalah password diisi dengan admin 123 dan username diisi dengan admin 123 dan didapat result valid dan branch menjadi true. Next. Fitur kedua yang kami uji adalah fitur pemilihan menu dengan path testing sebagai berikut. Lalu ada kontrol struktur testing dengan strategi pengujian yang sama, yaitu dengan branch testing dengan parameter variable selection. Dengan kasus uji yang pertama, selection diisi dengan exit, lalu branch menjadi true, kemudian selection diisi dengan menu-menu kami, yaitu di sini sebagai rendang, lalu branch menjadi false, dan selection kami isi juga dengan copy sigma, lalu branch tetap menjadi false. Next. Fitur berikutnya yang kami uji adalah fitur melakukan pembayaran. Next. Dengan kontrol struktur testing dan strategi pengujian branch testing dengan parameter verify, yaitu hasil return fungsi dari verify payment method. Dengan kasus uji di mana metode menggunakan QRIS dan verify menjadi true, lalu branch menjadi true. Dan metode cancel, maka verify menjadi false dan branch menjadi false. Next. Fitur berikutnya adalah fitur melengkapi data diri. Next. Dengan strategi pengujian, branch testing, dan parameternya variable action. Dengan kasus uji, action diisi dengan add to cart dan branch menjadi true. Kemudian action diisi dengan cancel dan branch menjadi false. Next. Yang terakhir adalah fitur memberikan rating. Next. Kali ini menggunakan strategi pengujian domain testing dengan parameternya adalah rating pada submit rating. Dengan kasus uji, di mana kami mengisi rating dengan nilai kurang dari 1, maka domain menjadi false,
Lalu kami uji juga dengan rating diisi dengan nilai lebih dari 5, domain juga menjadi false. Kemudian mengisi rating sama dengan 3,3, maka domain menjadi true, dan rating diisi 4,9, domain juga menjadi true. Next. Oke, selanjutnya black box testing itu fokus pada kebutuhan fungsional, yaitu functional requirement, sebagai pelengkap bagi white box testing. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Itu kita menguji 5, ada testing halaman login, pemberian rating, testing melengkapi data diri, memilih menu, dan pembayaran. Next. Next. Di sini ada tabel hasil pengujian black box testing halaman login. Itu ada skenario pengujiannya itu login berhasil dengan test case, email valid, dan passwordnya benar. Kemudian sistem akan memverifikasi ke database, kemudian menampilkan hasil masuk ke dashboard. Berarti kesimpulannya login berhasil. Next. Di pengujian rating, itu ada rating kosong. Ini ada rating kosong. Itu nanti di prosesnya divalidasi, terus hasil pengujiannya akan menampilkan pesan rating wajib diisi. Next, di hasil pengujian black box testing melengkapi data diri, itu jika nama kosong, nama tidak diisi, maka nanti divalidasi oleh sistem, kemudian akan menampilkan pesan nama wajib diisi. Terus nanti gagal lanjut. Next, di hasil pengujian black box testing memilih menu, itu misal dia belum login tapi dia udah klik menu, itu nanti si sistem memproses dan dialihkan ke halaman login lagi. Aksesnya ditolak karena belum login. Yang terakhir itu next, testing melakukan pembayaran. Misalnya metode pembayarannya belum dipilih, jadi akan menampilkan pesan pilih metode. Next. Kelebihan dari sistem informasi ini yaitu mempercepat proses pelayanan kasir, mengurangi antrian pelanggan, meningkatkan kurasi data transaksi, monitoring stok lebih mudah, laporan operasional tersaji otomatis, mendukung pengembangan cepat RAD, dan mudah digunakan, user friendly. Next, tetapi dengan semua kelebihan itu ada juga kekurangan karena ini tuh perlu upaya sistematik dalam pengoptimalan yang memakan biaya dan waktu. Tapi overall, semua itu kelebihannya itu udah cukup untuk kafe UMKM biasa. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.